dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat sore, selamat berapa, shalom. Kami mintakan perhatian umat terhadap warta unit Shalom 1 di sore hari ini. Warta unit Shalom 1 nomor 2 garing JTL data USM titik 1 garing 1 garing 2020. Dengan penuh sukacita, Majelis Pendamping dan Pengurus Unit Shalom 1 menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang datang beribadah di hari ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah dan akan menetap, diharapkan mendaftarkan diri melalui pengurus unit, dan yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Majelis Pendamping dan Pengurus Unit Shalom 1 sesudah kebaktian. Pengurus Unit Shalom 1 bersama Majelis Pendamping menyampaikan rasa sukacita atas keberhasilan atau kesuksesan lain dalam pekan ini, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian umat terhadap beberapa informasi pelayanan dan informasi keuangan sebagai berikut. 1. Informasi pelayanan kebaktian. Kebaktian pekan depan diatur sebagai berikut. Kebaktian pelayanan laki-laki bertempat di keluarga Bapak R. Balumun, pemimpin kebaktian majelis. Kebaktian dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Kebaktian perempuan bertempat di Ibu T. Dahaflori, pemimpin kebaktian majelis. Kebaktian dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Kebaktian unit bertempat di keluarga Bapak Iki Rahayaan, pemimpin kebaktian majelis. Kebaktian dimulai pukul 17.00 atau jam 5 sore. Sekolah minggu bertempat di keluarga Bapak A. Sairunela, pemimpin kebaktian pengasuh. Kebaktian dimulai pukul 11.00. Dihimbau kepada umat dan pelayan unit Shalom 1 agar memperhatikan anak-anak sehingga tidak bermain dan beribut saat pelaksanaan kebaktian. Yang kelima, setelah kebaktian, umat dihimbau untuk mengikuti acara serah terima jabatan pengurus unit periode 2020-2025 kepada pengurus yang baru periode 2025-2030. 6. Informasi pelayanan kebaktian sore ini. Pemimpin kebaktian penetua Ibu Rahbea. Tata ibadah yang dipakai disesuaikan. Pembacaan Alkitab 2 Korintus 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Buku lagu yang dipakai nyanyian rohani. Tema mingguan berakar pada Kristus, bermitra. Yang ketujuh, informasi lain-lain. Jumlah peserta kebaktian pekan lalu terdiri dari laki-laki 16 orang, perempuan 28 orang, anak-anak 20 orang. Demikian warta unit Shalom 1. Atas perhatian saudara semua kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian. 31 Januari 2025, Hari Labetubun Ketua, Nyonya A. Labetubun Sekretaris. Baik Bapak Ibu warga unit Shalom 1, dengan penuh sukacita kita menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah kita di saat ini. Dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku berai, dari hati Tuhan ku heran, dan kasih sayang yang ajaib, laku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Bapa yang adalah firman yang hidup, di dalam ibadah saat ini kami rindu untuk membaca kebenaran firman-Mu yang menguatkan serta memampukan kami dalam kehidupan kami tiap hari. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi semua kami, telinga dan mata kami,
Biarlah hati kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dengan tuntunan Roh Kudus, kami dapat memperlakukannya sebagai pelaku-pelaku firman yang hidup dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu serta anak-anakku yang sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, biasa sering kita dengar ada kata atau istilah yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kalau kita pikir dan kita renungkan, manusia adalah makhluk sosial, tentu saja berhubungan bahwa manusia sebagai kodratnya sebagai manusia tidak terlepas daripada hubungannya atau komunikasinya atau relasinya dengan orang lain. Sebab tidak mungkin manusia itu bisa hidup seorang diri, kecuali dia hidup di hutan yang tidak ada manusia. Tapi sebagai manusia, dikatakan bahwa senantiasa manusia membutuhkan orang lain. Hal yang harus dimiliki oleh seorang pelayan adalah yang pertama, kesungguhan hati. Bagaimanakah kita sungguh-sungguh memiliki hati dalam sebuah pelayanan ini? Bukan soal rutinitas pelayanan yang sering kita lakukan, tapi mungkin ada yang lebih daripada itu. Mungkin tidak diprogramkan, tapi apakah dalam setiap pergumulan kita juga mendoakan warga unit yang mungkin kita tahu bahwa topangan, salib, pikulan, beban hidupnya begitu berat. Yang kedua, memberilah dengan sukacita. Kepada siapa itu kita akan memberi. Langkah demikian dilakukan Paulus karena ia memikirkan yang baik tidak hanya di hadapan Allah saja, tetapi juga di hadapan manusia. Ayat 21. Dengan begitu, Paulus juga menjaga nama baik pelayanan yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, diutusnya Titus dan rekan-rekan yang lain untuk melakukan pelayanan di Korintus. Sama halnya kita semua para pelayan khusus, semua kita yang sudah ditabiskan di gereja, kita semua adalah pelayan khusus yang diutus di jemaat atau kota yang namanya Shalom 1. Bukan untuk kebaikan salah satu daripada pelayan ini punya nama, tetapi yang punya pengutusan dan pekerjaan ini, yang mengutus kita sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Sebagai pesuruh kita diutus untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Memperlihatkan adanya relasi antara mitra kerja yang saling menopang satu dan yang lain. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari yang namanya kesadaran mereka yang dipanggil untuk melayani. Kalaupun ada yang melayani, baik ataupun tidak, bukanlah hak kita untuk menilai. Sebab toh sang pengutus pekerjaan ini yang akan menilai setiap kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Manakah ranting yang baik dan manakah yang akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Yang keempat, jadikanlah diri kita sebagai rekan sekerja Paulus dalam pemberitaan Injil. Kita tidak mungkin mengatakan sebagai rekan sekerja Paulus tanpa melakukan tugas-tugas pekerjaan pelayanan pemberitaan firman seperti yang Paulus lakukan. Selamat mengakhiri bulan ini dan masukilah bulan yang baru dengan terus memiliki semangat untuk bermitra satu sama lain. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan tuntunan kuasa Roh yang Kudus,
kiranya mau tinggal menyertai semua kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau. Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati Tuhan, sekali lagi Shalom. Atas nama Badan Pengurus Unit kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama buat Ibu Penetua yang sudah memimpin kebaktian di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga dalam tugasnya. Terima kasih yang kedua kami sampaikan buat keluarga Lutur yang sudah menyiapkan rumah untuk kami unit Shalom 1 berkebaktian sore hari ini. Sekaligus bola-bola yang kami nikmati, kiranya Tuhan Yesus yang sumber berkat itu memberikan berkat yang berlimpah di tengah keluarga kita. Terima kasih yang sama juga kami sampaikan bagi kita semua, baik itu orang tua, anak-anak yang sudah berkebaktian di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami menghimbau bagi kita semua agar tetap memperhatikan jam-jam kebaktian, baik itu kebaktian laki-laki, kebaktian perempuan, angkatan muda, SMTPI, dan juga kebaktian unit. Kita semua saling memberi, saling bergandengan tangan untuk mengajak kita semua untuk tetap ada dalam kebaktian-kebaktian tersebut. Dan di saat ini kami pulangkan Bapak Ibu semua ke tengah keluarga masing-masing dengan ucapan selamat sore, selamat pulang, dan Shalom. Tuhan Allah beserta Engkau, panji kasih peganganmu, maut pun kalah di depanmu. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Unit Shalom 1 yang diberkati Tuhan, sekali lagi Shalom. Shalom. Dengan melafazkan pujian syukur dan hormat kepada Tuhan, acara serah terima jabatan pengurus unit Shalom 1 periode 2020-2025 kepada pengurus unit Shalom 1 periode 2025-2030 dimulai. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual, Jemaat Tual, pengurus unit Shalom 1. Berita acara serah terima jabatan nomor 01-JTL.USM.1 data BST _1-2025. Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Alfred Tuarlela, jabatan Ketua Unit periode 2020-2025. Dalam hal ini mewakili pengurus unit Shalom 1 periode 2020-2025 Jemaat GPM Tual disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Hari Labetubun, jabatan Ketua Unit periode 2025-2030. Dalam hal ini mewakili pengurus unit Shalom 1 periode 2025-2030 Jemaat GPM Tual disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama menyatakan dengan ini telah menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerima dari pihak pertama
jabatan Ketua Unit beserta sejumlah aset terlampir untuk digunakan oleh pihak kedua dalam rangka mendukung tugas persekutuan, pelayanan, dan pembinaan periode 2025-2030. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak pertama yang menyerahkan Alfred Tuarlela, pihak kedua yang menerima Hari Labetubun. Kami menyampaikan dan menyerahkan aset-aset pada pengurus yang baru 2020. Dengan pertolongan Tuhan Yesus kepada gereja, mewakili teman-teman pengurus periode 2025-2030, kami menerima tanggung jawab ini bersama-sama dengan dukungan dari keluarga besar unit Shalom 1 untuk proses tugas pelayanan di dalam jemaat eventual sektor Shalom unit 1. Tuhan Yesus kepada gereja memberkati ketemu semua ini dan sepanjang masa. Amin. Lebih sungguh. Saya berikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pesan dan pesan berkenaan dengan organisasi kepengurusan unit yang telah selama ini kita jalani. Shalom 1 yang telah mempercayakan pelayanan bagi kami sebagai pengurus unit Ketua Unit Shalom 1 periode 2020-2025. Kami menyampaikan berbagai permohonan maaf bila terkadang pelayanan perjalanan 2020-2025 ada berbagai hal yang kurang, berbagai hal yang belum kami sampaikan dan kami melalaikan diri dalam menjalankan itu. Kami bermohon maaf. Tapi kami berserah hati agar kita semua saling bergandeng tangan untuk menyampaikan maksud-maksud kepada Tuhan lewat berbagai pelayanan yang ada. Atas nama kehidupan pelayanan dalam unit Shalom 1 di tahun 2020-2025, kami menyampaikan mohon maaf. Lalu hari ini saya secara pribadi bersama pengurus unit Shalom 1 2020-2025 telah meletakkan jabatan kami sebagai kepengurusan, tetapi ada kelanjutan dalam berbagai pengurusan wadah organisasi yang lain. Dan karena itu, untuk maksud pelayanan ke depan sebagai pengurus unit, maka kami telah menyampaikan, Bapak Ibu telah menyaksikan acara serah terima tadi. Oleh karena itu, kami menyampaikan menyerahkan seluruh pelayanan kepada pengurus yang baru 2025-2030. Di dalamnya berbagai aset-aset unit yang ada karena akan dipergunakan di dalam melengkapi dan melayani berbagai tugas pelayanan kita ke depan. Dan oleh karena itu saya minta kita sekalian, bukan orangnya yang kita lihat, tetapi tugas pelayanan kita untuk menyembah Tuhan kita secara bersama-sama melihat. Mari kelebihan kekurangan kita maklum bersama, tetapi untuk memuliakan Tuhan secara bersama-sama kita terpanggil untuk menjalankan misi yang satu ini. Dan oleh karena itu, atas nama pengurus yang lama, kami menyampaikan permohonan maaf bila kekurangan kami selama tahun
2020-2005 kami menyampaikan atau melakukan di dalam tugas-tugas kami yang lain, kami bermohon minta maaf, dan kepentingan pelayanan kita ke depan kami serahkan kepada pengurus yang baru untuk menjalankannya secara bersama-sama, dan kita sebagai anggota unit keluarga besar Shalom 1 kita saling menopang dalam sebuah pelayanan ke depan. Terima kasih dan Shalom. Shalom. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ibu anak-anak keluarga besar unit Shalom 1 yang diberkati, selamat sore, selamat baku dapa, Shalom. 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 Masih semangat, ha? Masih mau gas ke rem nih? Gas. Mau gas ke rem? Gas. Gas. Oke. Yang beta sapa dengan kasih Ibu Ketua, Ibu Ocha. Yang beta sapa dengan kasih Ibu Diaken, Ibu Heni. Tapi juga yang beta sapa dengan kasih Majelis Jemaat periode 2020-2025, Bapak Ais. Mas Betul, tepuk tangan pada Bapak Ais. Kemudian yang beta hormati Bapak dan Ibu pengurus unit 2020-2025, Bapak Ate bersama-sama dengan teman-teman yang telah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab selama 5 tahun. Dan yang paling beta banggakan, Bapak Ibu anak-anak keluarga besar unit Shalom 1. Sekali lagi terima salam persaudaraan kita, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, karena atas kasih dan penyertaannya sehingga kita sudah ada di tahun pelayanan 2025. 5 tahun kita berpelayanan dengan seluruh perangkat pelayan, baik itu pelayan khusus tetapi juga perangkat pelayan. 5 tahun kita bisa merasakan dinamika pelayanan bersama-sama dengan Bapak Ais, bersama-sama dengan Bapak Ate, bersama-sama juga dengan Bapak Mika, bersama-sama juga dengan Ibu Leni, di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan kepada mereka sebagai pelayan khusus tetapi juga sebagai perangkat pelayan. Dan juga karena kepercayaan dari Ibu dan Bapak saudara-saudari sekalian, maka pelayan khusus Ibu Penatua Ocha dan Ibu Diaken Heni tanggal 12 kemarin juga mereka telah ditabiskan, dan perangkat pelayan periode 2025-2030 tanggal 26 kemarin juga sudah dilantik. Itu tujuannya supaya apa, Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian?
supaya pelayanan di dalam jemaat, pelayanan di dalam unit ini harus dia terlaksana. Tadi firman Tuhan di dalam tema mingguan, bermitralah. Bermitralah. Karena itu, sekali lagi, sebagai Ketua Unit periode 2025-2030 pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin beta menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada yang pertama pengurus unit 2020-2025 Bapak Arte bersama dengan teman-teman di dalam seluruh kekurangan, tapi Tuhan pakai menjadi saluran berkat sepanjang 5 tahun berpelayanan. Yang sempurna itu cuma Tuhan punya, tetapi mereka sudah menunjukkan keuletan, dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab mereka selama 5 tahun. Ketong saya bisa balas Bapak Api dan teman-teman pun semua jeri lelah. Tetapi kita di dalam pengharapan bahwa Allah Sang Pengutus akan memberkati Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih dan apresiasi juga beta sampaikan kepada Majelis Jemaat GPM Tuhan periode 2020-2025 kepada Bapak Ais bersama dengan Ibu Evi dan keluarga dalam susah dan senang, dalam seluruh dinamika pelayanan sepanjang 5 tahun ini juga telah menunjukkan kesetiaan, ketabahan dan kerjasama sehingga dalam 5 tahun Bapak Ais boleh menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab ini sebagai seorang pelayan khusus.